Kritik calon Presiden Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum di Indonesia menuai polemik. Kubu Prabowo Gibran menilai kritik tersebut bersifat kontradiktif, sementara pengamat komunikasi menilai kritik tersebut mengundang berbagai interpretasi. Bagi kami ini menjadi agak kontradiktif gitu. Pada saat kita mengkritik Pak Ganjar mengkritik teman-temannya sendiri, sesama teman-teman satu cawapresnya, yang satu adalah Menkumham yang juga dari partainya Pak Ganjar gitu. Baik. Dan bagaimana ini? Apakah ini mau cuci tangan misalnya gitu? Baik, Bang Atau misalnya tidak menghormati dan menghargai kinerja temannya sendiri? Kalau menurut kami malah Pak Mahfud, Menko Polhukam punya kinerja yang baik. Menurut kami Pak Yasona juga kinerjanya baik gitu loh. Sehingga kami bingung, kami ini di tubuh yang berbeda mengapresiasi kerja-kerja teman-temannya Pak Ganjar, tapi kok Pak Ganjar sendiri, temannya sendiri malah dikritik habis-habisan, malah tidak dianggap kerja-kerjanya gitu. Baik. Nah ini kan sangat disayang, kami khawatirnya begini, pemimpin. Tahan sampai kalau situ, dengan Bang teman sendiri aja tidak bisa menghargai, bagaimana kemudian nanti dengan yang lain, kan begitu. Baik. Menurut saya apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar itu sudah sangat tepat, karena itu mewakili keresahan rakyat kecil yang selama ini menjadi korban proses peradilan ya. Jadi dia sudah mewakili dan dia mungkin sudah merekam keluhan dari berbagai kelompok masyarakat di berbagai tempat, dan itu sangat bagus dan itulah yang tepat. Kemudian kalau dihubungkan lagi dengan kisru di Mahkamah Konstitusi, itu memang Mahkamah Konstitusi ini sekarang menurut Pak Profesor Jimli itu berada di titik nadir. Artinya dia mengalami penurunan yang luar biasa. Karena apa? Karena nepotisme dan dinasti itu naik pangkat dari sebelumnya hanya di level bupati, wali kota, gubernur, sekarang masuk lembaga kepresidenan dan Mahkamah Konstitusi. Ini yang kita mengalami kehancuran yang kalau ditanya ke saya bukan beri angka 5 tapi saya beri angka 3. Ya. Cuma hanya saja ini ya Putri, ini kan pemberian angka skor ini akan memunculkan interpretasi ya. Konteksnya adalah keseluruhan dari proses penegakan hukum, tidak hanya yang dikawal oleh eksekutif saja, tetapi juga bahkan lembaga-lembaga yang lain, termasuk yudikatif, termasuk sampai MK. Nah, kalau kita lihat mungkin dugaan saya konteks yang paling tepat yang disampaikan Pak Ganjar dalam acara ini itu adalah merujuk pada proses yang terjadi selama ini terakhir-terakhir di MK, kan gitu, dari putusan MK sampai MK. Tetapi kan kemudian orang juga bertanya-tanya kan gitu. Nah, selama ini Pak Mahfud juga ada di situ, tetapi Menko Polhukam di eksekutif bawah presiden kan gitu. Nah, terus posisinya seperti apa kok katakanlah juga ada bagian di mana orang mengkritik gitu ya, dijadikan sasaran. Nah, ini yang saya kira akan munculkan interpretasi sebenarnya terkait dengan kebijakan dan sikap Mas Ganjar ini, Pak Ganjar ini. Bagaimana sebenarnya duduk perkara atau posisinya di tengah yang saat ini di mana Pak Mahfud sendiri sebagai cawapres itu juga ada dalam pemerintahan Pak Jokowi walaupun posisinya di eksekutif. Nah, ini akan memunculkan tentu saja Putri akan munculkan wacana kritik terkait dengan apa yang disampaikan Mas Ganjar.